Oke, baik, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita di perkuliahan metodologi penelitian, ya. Jadi, di perkuliahan ini saya akan menjelaskan, bagaimana membuat, penelitian kita yang sudah jadi nanti, dipublish di jurnal, ya, di jurnal. Jadi kalian harus tahu dulu nanti, eee, bagaimana memasukkan hasil dari paper kalian itu ke dalam template yang disediakan oleh penyedia jurnal atau JS-nya, ya. Nah sekarang, saya kasih lihat dulu beberapa penelitian yang kemarin kalian sudah, sudah kalian ketik kan. Ini, kan kemarin-kemarin saya sudah bilang bahwa penelitian yang kalian, ajukan itu penelitian-penelitian kuantitatif dan juga datanya itu data-data yang sudah disediakan oleh lembaga seperti BPS, Bank Indonesia, ataupun apalah gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek lagi mencari data itu gitu, dibandingkan kalian melakukan penelitian survei, harus menyediakan kuesioner, harus perlu berapa hari gitu mencari data itu. Jadi kalau dari BPS kan gampang gitu. Nah, ini ada beberapa yang saya rasa, bisa dilakukan dengan mencari datanya dari BPS, terutama BPS online. Contoh ini kelompok pertama, kelompoknya, siapa nih, kelompoknya Hani dan Christina. Dia membuat judul penelitian tentang pengaruh tingkat pengangguran, upah minimum di Kabupaten Simalungun terhadap indeks pembangunan manusia, ya. Ini memang udah ada beberapa contohnya skripsi senior-senior kalian ya. Di perpustakaan pun ada, tapi boleh kalian contoh, bisa aja. Nanti kan tinggal rubah aja periodenya ya, ataupun kalian rubah teknik analisanya ya. Lalu kemudian penelitian dari Mutiara Michael ini juga menggunakan data sekunder juga. Ini disediakan memang di BPS ataupun di websitenya Bank Indonesia ada ya. Nah, kalau penelitian Roma sama Emi ini nanti agak berat ini ya. Kan saya udah bilang cari aja penelitian yang apalah, yang gampang-gampang aja, yang pakai data sekunder yang disediakan oleh BPS, BI gitu. Kira-kira variabel apalah, kan banyak. Kita bisa bahas tentang kemiskinan, kita bisa bahas tentang pendapatan asli daerah, kita bisa bahas tentang inflasi, kan banyak hal. Kalau ini boleh di kamu buat deskripsi kamu boleh, tapi kan nanti ini buatnya lama nanti jadinya ya, karena ini datanya data-data primer harus dicari dari lapangan. Lalu kemudian ini juga punya Resnewi sama Melda, ini juga harus terjun ke pasar, harus terjun ke masyarakat. Jadi Roma, Resnewi ya cari lagi lah, digantilah judulnya ya. Lalu Febrianti ini juga agak susah juga kamu nanti nyarinya ke ke lapangan ya. Jadi coba cari lagi lah yang yang gampang-gampang aja, yang variabelnya itu ada di BPS datanya. Ya, lalu Ali Rama juga ini analis peran sektor pertanian, kira-kira apa ininya. Emang ini bisa dicari datanya di BPS, tapi nanti kalau bisa variabelnya diperjelas lagi ya. Lalu Desi Diki ini ada memang di laporan tahunan BPS ada ya. Lalu ini Nadila Armita bisa ya, data sekunder juga di BPS ada, nggak perlu capek-capek lagi. Lalu Rika Ardana, oke, ini bisa juga ya. Jadi tadi yang beberapa orang tadi yang pakai data primer itu bukannya saya nggak mau nggak terima, tapi nanti kalian akan kesulitan gitu, biayanya besar. Tapi kan kalau BPS kan gampang, kalau BPS kan tinggal ini aja nih contohnya, kalian ketik dari Google, BPS, misalnya kalian ketik BPS apa, misalnya BPS Pematang Siantar, misalnya ya. Nah ini tinggal diklik aja ya, kalian klik ini, ya kan, diklik BPS-nya. Nah nanti kalian misalnya kalian mau cari data data tentang misalnya kayak tadi siapa tuh, si Hani misalnya tentang siapa ya, yang ini contohnya ya di Simalungun ya, misalnya tingkat pengangguran, kita bisa cari dari BPS Siantar ya,
tapi kita ngambil objeknya Pematang Siantar ya, tadi punya si Ani contohnya ya. Kalian bisa klik yang ini, publikasi. Ya, publikasi kalian klik. Lalu di sini kalian bisa pilih tahunnya tahun berapa. Kalau di Kota Matang Siantar data yang tersedia itu dari tahun 2002. Ya 2002 sampai tahun 2022. Jadi kalau tahun 2022 itu menandakan data tahun 2021 ya. Jadi kalau 2021 itu untuk menandakan data tahun 2020 ya. Jadi laporan itu misalnya tahun 2022 di sini kalian klik aja tampilkan. Nah, nanti kalian download. Kalau nanti hasilnya kayak gini, nah kalian pilih yang ini. Misalnya kayak gini, Kota Matang Siantar dalam angka. Nah, ini bisa kalian unduh gratis. Kalian buatlah email kalian apa. Ngasal pun nggak masalah nih. Misalnya kayak saya nih ngasal nih misalnya kan. Nah, ini diunduh ini langsung. Nanti dari laporan BPS ini itu ada data-datanya ya. Misal kita tadi cari data tingkat pengangguran. Nah, ini kan bisa kalian cari ke bawah halaman berapa yang menggambarkan tingkat pengangguran. Ya, di sini kita lihat daftar. Di sini coba lihat tentang tenaga kerja itu di halaman 45 sampai 91, 45 sampai 91. 45 nih. Ya. Ini misalnya kayak gini jumlah penduduk ada ya. Ini data-data ini kan gampang dicari ya kan, nggak perlu kita ke lapangan, nggak perlu kalian datang ke kantor BPS mencari data itu gitu. Jadi satu-satu dari variabel yang kalian pakai itu cari di sini gitu di laporan BPS ya. Misalnya kayak tadi pengangguran, contohnya pengangguran setiap kecamatan pun ada ya. Ini jumlah penduduk nanti bisa kalian cari kalau dari apa? Dari apa namanya itu apa aplikasi PDF kalau dibuka di luar bukan di websitenya ya itu ada kotak search-nya itu tinggal ketik aja pengangguran nanti langsung dapat cepat ya. Nah ini pengangguran di sini apa ya. Nah ini kayak gini lah. Ini jumlah penduduk di sini ada yang angkatan kerja. Nah ini pengangguran ya pengangguran ini misal contohnya. Jadi kalian ambil. Jadi pada tahun 2020 pengangguran di Kota Matang Siantar itu sebanyak 15 ribuan. Ya, ini tahun 2020. Nah, tahun 2019 bagaimana, Pak? Ya kalian cari lagi dari BPS tadi. Ya, BPS tadi kalian ini lagi download lagi apanya? Laporannya tahun 2000. Kalau 2020 berarti tahun 2021. Ya, tampilkan lagi gitu. Ya. Nah, kalian download lagi yang tadi Kota Matang Siantar dalam angka, cari ya Kota Matang Siantar dalam angka. Nanti kalian download apanya, kalian download laporannya, biar kalian sudah mendapatkan datanya. Ketik aja dalam angka gitu misalnya. Ini ada. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi datang ke apa, ke BPS buat suratnya juga atau apa gitu, ya nggak perlu. Kalau saya lengkap sekali kalau untuk apa data-data BPS. Saya selalu ngumpulin. Nah ini contohnya untuk Simalungun, Sumut, Siantar, Samosir saya ada. Ya, misal kayak Simalungun nih, saya punya datanya Simalungun dalam angka. Bayangkanlah dari tahun 2022 sampai 2020 saya ada. Saya download tadi dari yang kayak tadi model tadi gitu. Dari BPS itu cari publikasi, download satu persatu. Jadi kalian bisa mencari data-data apa aja yang kalian butuhkan. Ya. Nah, itu cara untuk mencari datanya biar gampang. Jadi nggak perlu nggak perlu kalian datang ke BPS ataupun kalian nggak perlu ke lapangan. Capek kalau ke lapangan itu ya kan, habis uang kalian lagi. Nah, itu salah satunya ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana sih Pak kita mencari tempat publikasi kita ya. Jadi publikasi itu kita cari, kan saya kemarin sudah saya sudah bilang kalian harus mempublikasikannya di Sinta minimal Sinta 6. Sinta 6 itu yang paling paling rendah kali lah. Sinta 6 ya. Kalau paling tinggi kalau kalian bisa sampai Sinta 3. Sinta 3 itu udah cukup wah kali kalau untuk level kalian gitu. Wah, udah jago sekali lah itulah level
Sinta 3 ya. Jadi cara mencari jurnalnya bagaimana, Pak? Kalian ketik di Google Sinta misalnya, Sinta. Nah, ya, Sinta kalian ketik, nanti muncul yang di urutan pertama, Sinta Science Technology Index. Nah, ini kalian klik. Ya, kalian klik ini, baru kemudian di sini nanti akan ada tampilan dari website Sinta Kemendikbud. Ya, nah di sini barulah kalian mencari misalnya subjeknya, ya subjeknya misalnya jurnalnya misalnya ya, biasanya ada di sini. Misalnya jurnal, ya kalian ketik source ini, ketik pilih jurnal. Nah, Pak, kalau kita mau cari Sinta 6 bagaimana, Pak? Kalian klik yang ini sebelah kanan ini, kita klik Sinta 6. Ya, baru kalian pilih di sini, kalian pilih di dialog box-nya itu ekonomi misalnya, ekonomi pembangunan. Ya, baru di search. Ternyata Sinta 6 nggak ada ekonomi pembangunan ya. Kalian ketik aja ekonomi misalnya. Baru search. Nah, di sini di Sinta 6 ada sekitar 14 jurnal-jurnal Sinta 6 yang bisa dipublikasikan di Sinta 6 gitu. Kalau ada paper kalian yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan, manajemen ataupun akuntansi, bisa dimasukkan ke sini gitu, ke jurnal-jurnal Sinta 6 ini. Ya. Nah, nanti di kalian apa? Ini urutan 1 sampai 10 tadi ya. Ini sekarang urutan 11 sampai 14. Misalnya kalian mau mencari misalnya kayak ini, jurnal ekonomika misal contohnya ya. Kalian klik. Nah, nanti akan dibawa ke apa? Ke apanya? Ke halaman page-nya Jurnal Ekonomika. Jadi Jurnal Ekonomika ini kebetulan terbitan dari Universitas Borneo Tarakan. Ya. Nah, sekarang kita kalau mau mensubmit ataupun mau mendaftarkan hasil penelitian kita, paper kita supaya dipublish di sini, kalian lihat aja langsung ke sini. Ya, pilihannya website. Nah, website-nya ini nih. Biar kelihatan apa saja persyaratannya, berapa biayanya. Nah, itu ya, ini website-nya. Nah, ini sambil nunggu ya kan. Jadi mata kuliah metode penelitian ini merupakan mata kuliah yang paling apa sekali loh, paling penting sekali. Jadi kalau kalian nggak bisa mensubmit paper kalian, penelitian kalian terakhir, nanti gantung nilainya, nggak keluar nilainya ya. Udah nggak keluar nilainya, terus kalian pun di semester berapa nanti semester 7 pun nggak bisa mengajukan skripsi ya. Karena syarat utama kita mengerjakan skripsi itu harus lulus dulu mata kuliah metode penelitian. Ya. Jadi dari sekarang harus diselesaikan, kalau bisa sudah kalian submit di jurnal-jurnal yang ada di halaman Sinta yang ada di Kemendikbud. Ya, baik itu Sinta 6 ataupun Sinta 3 terserah kalian lah. Kalau paling minimal itu Sinta 6, itu yang paling gampang. Nah, ini contohnya jurnal Ekonomika dari Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Ini saya rasa kalau Borneo Tarakan ini universitas negeri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada menu-menunya, berapa sih biayanya untuk publikasi di sini. Bisa kalian klik ini author fee ya. Di sini untuk menerbitkan 300.000 untuk menerbitkan ya kan. Nah, terus kalau sudah tahu kalian informasi tentang ini, kalian langsung kalau setuju di sini kalian langsung download template-nya. Ya, template inilah yang harus kalian sesuaikan. Jadi diklik artikel template. Ya, artikel template. Nah, inilah artikel template-nya ya, artikel template-nya ini. Nah, nanti kalian kalian masukkanlah hasil paper kalian tadi, hasil penelitian kalian itu ke dalam template ini gitu. Jadi harus disesuaikan dengan ukurannya, fontnya, terus spasinya berapa. Jadi ini nanti kalian ini judulnya kira-kira apa. Misalnya judulnya harus sesuai ya, harus kata tengah lagi. Misalnya analisis pengaruh, misalnya ya pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap misalnya terhadap kemiskinan di kota Matang Siantar misalnya ya, Matang Siantar misalnya. Nah, ini juga kalian buat nanti dalam bahasa Inggris di sini kalau dia mintanya kayak gitu ya. Di sini bahasa Inggris buat bagaimana judulnya kalau di bahasa Inggris kan. Lalu kalian tulis penulis pertamanya siapa? Teman misalnya siapa? Misalnya saya buat ya namanya Darwin Darwin Damanik misalnya, Darwin Damanik. Lalu penulis keduanya bisa contohnya Elidawati misalnya. Ya. Ini kalian ketik lagi Elidawati Purba misalnya. Elidawati Purba. Penulis ketiga siapa? Kalau nggak ada ya dihapus ya. Kalau cuma 2 aja ya udah 2 aja. Afiliasi itu artinya tempat kalian apa? Tempat kalian kuliah ya. Misalnya kalian tulis prodi ekonomi pembangunan ya kan, ekonomi, ataupun boleh langsung aja buat aja fakultas ekonomi misalnya, fakultas ekonomi Universitas Simalungun misalnya ya. Lalu penulis korespondennya siapa? Buat email kalian misalnya kayak saya darwindamanik@gmail.com ya misalnya. Nah, baru afiliasi yang kedua siapa? Tadi kalau yang kedua buatlah Elidawati sama seperti saya juga di sini ya. Atau kalian buat di sini 1,2. Jadi penulis 1 dan penulis 2 itu asalnya dari Fakultas Ekonomi gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nah, itu contohnya. Jadi ini. Lalu di tahapan selanjutnya itu adalah abstrak. Abstraknya ini ngikutin ini juga penulisannya. Apa abstrak itu apa ya? Ringkasan dari penelitian kalian. Nah, biasanya abstrak itu seperti ini contohnya nih. Saya baru kirim paper kemarin saya yang buatkan. Ini punya apa? Punya Pak Bagudek ya. Ini baru diterima kemarin sama apa? Ada sebuah jurnal di apa? Di Sibolga ya. Nah, ini jurnal Jesia namanya, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Jadi ada penelitian kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi air bersih di PDAM Tirta Uli Kota Matang Siantar. Ya. Jadi ini template-nya dari jurnal Jesia ya. Jadi setiap jurnal itu beda-beda ya template-nya ya. Ada yang menarik, ada yang simpel, ada yang rumit. Nah, itu tergantung masing-masing jurnalnya itu. Jadi kalau untuk menulis abstrak, ini pertama kali kalian buat seperti ini gitu. Apa tujuan dari penelitian kalian? Nah, di sini kebetulan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi air bersih di PDAM bla bla bla. Nah, baru kalau setelah kalian tuliskan tujuannya, baru kalian ceritakan tentang metode penelitian yang kalian pakai. Jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengkaji dari data apa misalnya, data apa? Data sekunder yang diambil misalnya kalian dapat dari BPS dari tahun berapa dengan variabelnya apa aja masukkan di sini. Nah, baru teknik analisisnya apa? Rata-rata nanti kalian pakai apa? Regresi berganda ya, rata-rata ya. Regresi berganda ordinary least square dengan bantuan aplikasi apa yang kalian pakai? Apakah pakai EPIUS kalian? Apakah pakai SPSS? Tergantung kalian lah, ya. Jadi yang di sini itu adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian yang kalian ceritakan. Baru setelah itu hasilnya, ya hasilnya kalian apakan? Kalian jelaskan di abstrak itu. Jadi hasil dari penelitiannya apa? Variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel apa gitu. Ya. Nah, baru kemudian setelah abstrak biasanya tadi kalau jurnal Borneo itu kan tadi dia ada dia kayak gini template-nya ya. Jadi dia nggak ada bahasa Inggrisnya. Ada juga jurnal yang pakai bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggris kan gampang ya kan, kalian tinggal apa aja gunakan Google Translate kan bisa. Walaupun nanti ada beberapa kata-kata yang salah ya bisa diapakan diperbaiki lagi ya. Lalu kata kuncinya, keywordnya itu apa aja dalam penelitian kalian. Biasanya kalau kata kunci itu berkaitan dengan judul kita. Nah, kebetulan di sini apa aja? Konsumsi ya kan? Konsumsi, lalu apa aja? Variabelnya ada harga ini. Lalu pendapatan juga ada X3, jumlah anggota keluarga ada X2. Lalu apalagi yang ditekankan di sini? Air ya kan? Nah, itu menjadi kata kunci dalam penelitian kita. Ya.
Nah, ini template dari jurnal Jesia ya. Lalu kemudian bagaimana Pak? Jadi di bagian pertama itu adalah bagian pendahuluan. Jadi kita bercerita tentang hal-hal umum dulu ya, tentang apa? Misalnya kalau di sini kita bahas tentang air ya kan. Kita bercerita air itu apa, bagaimana manfaatnya, ya, berkaitan dengan kebutuhan manusia. Jadi nanti cari kira-kira apa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan air bersih ataupun konsumsi air, ya kan. Lalu kaitkan juga dengan kondisi yang terjadi sekarang, misalnya dengan pandemi COVID yang melanda dunia menjadi salah satu faktor bagaimana kebutuhan air itu meningkat, ya kan, karena kita harus cuci tangan, harus apa gitu, ya kan. Ceritakan. Lalu kalau bisa ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang kalian cari gitu, yang berbeda mungkin objeknya, ya. Baru kalau bisa dimunculkan datanya, kalau bisa. Datanya bagaimana, permintaan air di Kota Matang Siantar, berapa jumlah pelanggannya. Nah, itulah yang dibahas di bab pendahuluan, ya. Lalu kemudian landasan teori, kalau landasan teori itu paling gampang sekali ya. Memang paling susah itu bab 1 sama bab 4, ya. Bab 1 tadi buat pendahuluannya emang agak paling susah. Kalau landasan teori di bab 2 itu kita tinggal cari buku aja tentang variabel-variabel yang kita pakai. Tadi ada teori konsumsi. Cari di buku konsumsi menurut siapa, apa pengertiannya. Kalau bisa dari jurnal, ya cari-cari nanti di Google Scholar. Ya jurnal menurut Sukirno konsumsi adalah bla 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 bla, ya kan? Baru teori apa lagi? Teori kebutuhan dalam jurnal siapa gitu. Cari kebutuhan itu artinya apa, fungsinya apa, ya. Lalu kemudian ada lagi teori permintaan, cari dari buku siapa yang menyatakan permintaan itu apa aja, faktor-faktornya apa saja, ya. Baru di bab ketiga itu adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian itu berbicara metode yang kita pakai dalam penelitian kita. Kita kebetulan pakai kualitatif dan kuantitatif juga ini ya. Karena ada beberapa yang dipakai dari survei, kebetulan di penelitian kita ya. Kalau kalian kan pasti udah kuantitatif, nggak ada kualitatif kalian, karena kuantitatif itu kan sumbernya datanya sudah ada gitu. Kebanyakan dari kalian itu dapatnya dari BPS, ya. Jadi ini gambaran dari kuantitatif metode penelitian. Selalu pakai regresi model kayak gini lah nanti kalian, tergantung kalian. Pakai variabel bebasnya berapa? Kebanyakan sih 2, jarang yang 3 saya lihat tadi dari judul tersebut. 1 pun nggak apa-apa ya. Regresi sederhana pun nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa terbitkan di jurnal itu, jurnal Sinta 6 minimal. Kalau nggak terbit, ya siap-siap, ya nggak keluar nilai metode penelitiannya, itu yang beratnya, ya. Karena memang harus kayak gitu yang harus saya lakukan, ya karena kalau nggak gitu nanti akreditasi kita sama seperti akreditasi di manajemen, ya. Di manajemen kan kalau kalian lihat sekarang coba lihat, mereka udah akreditasinya udah C, kalau kita masih B bisa bertahan. Jadi kan periode berikutnya mungkin di Kaprodi mungkin nggak saya lagi di situ, ya. Mungkin siapa nanti. Jadi nanti pas akreditasi dengan adanya publikasi kalian yang kalian lakukan ini membantu prodi. Apa kalian mau kalau akreditasi kita cek kan enggak ya kan? Ini kan bukan kepentingan saya juga gitu. Kalian juga yang harus membantu prodi. Karena kalau tidak mendapatkan akreditasi B, ya bagaimana kalian mau ikut ujian CPNS pun nggak bisa. Ataupun kalian mau melamar di mana gitu, lembaga-lembaga negara nggak bisa, ya. Karena syaratnya memang harus B akreditasi kita. Jadi di Fakultas Ekonomi tinggal ekonomi pembangunan lah yang B, yang lainnya masih apa ya, masih berjuang mereka supaya mendapatkan B, ya. Nah itu, jadi ini di apanya, model-modelnya kayak gini lah. Nanti kalian bisa pelajari. Kalau nanti kalau kalian bingung bisa bertanya sama saya, Pak, kayak mana nih Pak cara apanya Pak mengolah datanya? Kan yang kemarin kita sudah belajar di apa tuh di perkuliahan analisa kuantitatif ya kalau nggak salah. Atau nanti ada satu sesi nanti mungkin saya akan ajari kalian mengolah data pun boleh, nanti akan saya ajari ya bagaimana uji hipotesis, uji asumsi klasik. Nah, inilah contohnya. Ya contohnya seperti inilah. Kalau apa template di jurnal Jesia. Ini kalau di Jesia ini mahal dia ya. Kebetulan Jesia ini Sinta 4. Ya saya sama Mbak Gudek
mengeluarkan uang 1 juta untuk publikasi di sini, ya 1 juta untuk publikasi di sini. Saya pikir kalau udah bayar mahal kayak gitu nggak perlu lagi apa revisi-revisi. Ternyata banyak sekali revisinya. Sampai 6 kali saya harus merevisi paper ini gitu, ya nggak ada juga yang Sinta 3 harganya 1.500.000 itu dalam bahasa Inggris. Itu udah hebat kali lah kalian kalau bisa buat itu gitu. Atau kalau kalian bisa terbit di Sinta 3, pas di skripsi pun kalian udah bisa gunakan itu lagi gitu. Kalau kalian sanggup gitu buat ke Sinta 3, bisa mungkin apa? Bisa nanti punya dispensasi nggak usah membuat skripsi lagi ya kalau Sinta 3. Ya, jadi kalau kalian sendiri gitu buat paper kalian sendiri, kalian bisa tembus Sinta 3, nggak perlu lagi kalian buat skripsi. Nanti tinggal diuji aja sama penguji maupun pembimbing. Itu aja. Ya. Karena saya sudah bicara juga dengan dekan, Bu, bagaimana lah supaya bisa menggiatkan mahasiswa kita dalam hal mempublikasikan penelitiannya. Mereka pun jadi mengerti membuat paper ataupun apa. Ya, dia bilang, bagaimana kalau Sinta 3, kalau mahasiswa bisa Sinta 3, nggak usah lagi skripsi, Win. Ya boleh, Bu, silakan. Nah, itulah dia ya, Sinta 3. Nah, jadi ini gambaran dari paper dari jurnal Jesia. Ya, kalau ada daftar pustaka, ini daftar pustaka kayak gini bentuknya ya, daftar pustaka kayak gini bentuknya. Jadi daftar pustaka diawali dengan nama pembuatnya ya, nama penulisnya. Nah, kalau yang kayak gini nih namanya modelnya model apa namanya? APA apa. Jadi nama itunya dulu, nama PEM-nya dulu, baru nama depannya. Kayak saya misalnya Darun Damanik. Berarti dibuat Damanik, D, titik siapa lagi gitu contohnya. Kalau satu ya udah langsung ke apa tahunnya, misalnya 2022. Lalu judul penelitiannya apa? Lalu jurnalnya apa, ya. Nah, lalu kemudian kalau buku kayak mana, Pak? Kalau buku kayak gini. Ya susunannya. Lalu dalam membuat daftar pustaka yang paling utama lagi, kalian harus berurutan menyusunnya. Ya, abjad A, B, C sampai Z. Jadi yang paling atas itu yang depannya A, baru diikuti B. Jadi nggak bisa yang di atas itu G, padahal ada A gitu, nggak bisa, harus berurutan. Nah, itu daftar pustaka. Ya, daftar pustaka seperti itu menyusunnya. Jadi itu salah satu contoh jurnal, nanti akan saya share juga ya. Tadi ini apa? Ntar dulu ya, mana si template ini. Lalu kemudian misalnya kalian mau cari jurnal-jurnal yang gratis ada, Pak. Kita bisa cari ya jurnal gratis itu ada juga yang gratis nggak ada bayarannya. Ya contohnya nih misalnya kayak kita search lagi tadi dari Sinta yang tadi ya. Pilih sini misalnya Sinta 5 misalnya. Satu-satu lah kalian kalian masukin. Kalau di negeri kayaknya agak susah ya. Kalau kalian lihat dulu ini misalnya kayak jurnal Manegio. Ini dari UMSU. Ini agak susah biasanya ya. Kalau UMSU kan akreditasinya A ya, kan susah biasanya untuk masuk sini. Carilah kira-kira universitas ataupun apa yang apalah kira-kira yang asing gitu. Dia biasanya lebih mudah dia untuk apa mencapai itu. Misalnya kayak inilah kayak apa ya? Misalnya kayak Pamulang lah, misal contoh kayak gini lah ya, Pamulang. Ini kalau yang ini ya, impact itu menandakan banyak sekali orang yang sudah mempublikasikan di sini ya. Jadi kalau semakin tinggi impact-nya, itu biasanya semakin sulit untuk masuk nih. Ya, jadi kalian bisa cari yang apa ya, yang lebih mudah, yang impact-nya mungkin kecil. Nah, misalnya kayak ini PGRI atau Serang ini kalian cari dulu apanya. Ya, ekonomi misalnya ekonomi di Sinta 5 itu apa aja. Ya. Ini nanti kalian cari misalnya kayak ini Merdeka Pasuruan. Contohnya ya, kita cari dulu websitenya ini, kalian klik websitenya biar tahu kita berapa bayaran ke situ gitu, mempublikasikan ya, biar tahu. Nah, langsung kalian kunjungi ya satu persatu jurnal-jurnal itu. Nah, di sini kan ada nanti author fee. Author fee itu berarti kita bayar gitu ya. Nah, kalian cari
ada nggak yang menyatakan kalau itu bayarnya berapa gitu. Kalau nggak ada berarti gratis. Ya kalau ini kayak saya rasa nih gratis ini, nggak ada bayarannya. Oh 300.000 ya. Ini 300.000 pembayaran. Jadi coba-coba aja kira-kira yang mana ya. Karena kalau kalian publikasikan ya, publikasikan nanti penelitian kalian itu apa juga buat yang terutama yang dapat beasiswa lah ini, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa bidik misi, itu kan kalian minta apa ya kan, diminta sama Bu Dekan langsung sekarang mana jurnalnya. Kalau nggak ada jurnal itu, ya kalian nggak bakal ditekenkan itunya, ya. Saya yakin nggak bakal dapat beasiswa lagi gitu. Apalagi yang Bank Indonesia, kalau nggak ada jurnalnya itu nggak ada nilai di situ, terpaksa diputuskan apanya beasiswanya. Jadi ini apa ya, sebagai apa juga, sebagai bentuk supaya kalian apa juga apa ada sumbangsi kalian ke prodi ataupun ke fakultas. Jadi kalian udah menikmati beasiswa tapi kok nggak ada output yang kalian hasilkan ke prodi gitu. Kan bermanfaat juga buat kalian, jadi mengerti kalian mempublikasikan jurnal, penelitian dan lain-lain, hingga nanti di skripsi pun kalian tahu gitu cara membuat skripsi bagaimana ya. Jadi intinya dari sekarang sudah bisa kalian cari datanya, kalian olah datanya, dan cepat-cepat cari jurnal yang apa, yang kira-kira yang mau kalian tuju. Karena jurnal itu umumnya ada bulan-bulan tertentu terbitnya, ya. Jadi nggak setiap bulan dia terbit. Ada yang mungkin 2 tahun, setahun 2 kali, mungkin bulan Februari sama bulan November. Nah, carilah yang mungkin di habis apa, di bulan apa nih, bulan Mei, Juni gitu. Karena kan kita nanti ujian akhir itu kan bulan Juni akhir, Juni atau Juli. Jadi upayakan yang di bulan Juli lah kalau bisa publisnya gitu. Jadi nggak terkendala nilai kalian nantinya gitu kan. Apalagi kalau yang beasiswa BI, laporannya harus cepat. Kalau enggak, ya nggak bisa apa ya kan, diolah datanya, diolah apanya nilainya itu. Jadi harus cepat-cepat dibuat. Kalau nggak ada kayak gitu, siap-siap. Yang tadi saya bilang di awal, kalau nggak ada publikasi kalian di jurnal, yang paling minimal Sinta 6, ya nilai nggak ada metode penelitian. Ya, terus kalau nggak ada, nggak lulus di metode penelitian, ya berarti tahun-tahun depan di semester 7 kalian nggak bisa apa, melakukan penelitian skripsi, belum bisa ngambil karena syaratnya itu adalah telah menyelesaikan mata kuliah sebesar 110 SKS dan ditambah telah lulus mata kuliah metode penelitian. Ya, jadi mata kuliah ini sangat apa sekali, sangat penting sekali. Disinilah kalian harus berjuang bagaimana nanti biar tahun depan kalian sudah bisa juga mengajukan skripsi. Terutama yang anak semester apa ya, semester 6 nih. Kalau nggak lulus ini metode penelitian nggak bisa semester depan kalian apa, ngajukan judul ataupun apa, ataupun anak semester 4 juga. Ya, jadi harus dikerjakan betul-betul. Terus judulnya pun harus diganti ya, yang kuantitatif aja cari, yang lebih mudah, jadi biayanya nggak begitu besar, kan biayanya bisa dikalkulasikan ke apa, penerbitan jurnal, kan bisa bagi 2 ya kan, cepelimpul. Carilah yang gratis, ada juga kok yang gratis itu, kalau bisa terbitkan di situ, ya. Ada juga yang mahal mungkin yang apa biayanya, tapi Sintanya lebih tinggi umumnya, ada yang 750.000 itu Sinta 5 memang. Penelitian kita mau kayak mana pun nggak diperiksanya sama editor jurnal itu. Yang penting ada naskahnya diterbitkan, tapi biayanya mahal memang itu. Nah, kalau bisa jangan yang itulah, yang betul-betul lah, yang bagus, ya. Nah, itu apa pengumuman dari saya. Jadi kerjakan betul-betul karena mata kuliah ini sangat penting sekali. Kalau nggak ada jurnal, karena itu ujian akhir kita ya, ujian akhir kita nggak ada lagi. Tugas itulah sebagai nilai dari UAS, sebagai nilai akhir dari perkuliahan metode penelitian. Oke, on cam yuk. Jadi nanti saya share beberapa template, kalian bisa pelajari, kalian cari-cari coba jurnal-jurnal apa yang kalian mau tuju. Minggu depan saya coba nanti akan apa? Saya pelajari, saya akan ngajar apa?
olah data, cara olah data dengan EPIS ataupun dengan SPSS. Ya. Oke, on cam yuk biar saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, dikerjakan itu loh. Nggak main-main loh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya izin lab ya.